Sore ini kami ajak Anda untuk memantau bagaimana jalannya proses rekapitulasi pilkada di 3 wilayah di Jawa. Di Bandung, Jawa Barat sudah bersiap jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Kemudian di Surabaya, Jawa Timur sudah ada Kika Madona dan juga di Jawa Tengah ada Novelia Hasanah. Saya ke Jawa Barat terlebih dahulu. Ninda, gambarkan kepada kami bagaimana proses rekapitulasi untuk Pilgub Jawa Barat. Iya, Meidop dan juga saudara, terkait hasil rekapitulasi Pilgub Jawa Barat, sebetulnya saat ini KPU Provinsi Jawa Barat masih menunggu hasil rekap dari kota dan kabupaten. Untuk terkait berapa jumlahnya dan juga hasilnya, kita akan langsung tanyakan bersama Bapak Adi Saputro selaku Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Pak Adi, saat ini proses rekapitulasi di Pilgub Jawa Barat ini sudah sampai mana tahapnya dan seperti apa prosesnya Pak? Ya, sesuai dengan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 bahwa dari mulai tanggal 29 Desember yang lalu sampai tanggal 29 November sampai 6 Desember adalah tahap rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Alhamdulillah sejauh ini sudah ada 15 kabupaten kota yang sudah menyerahkan hasil rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Setelah ini langkahnya apa lagi nanti Pak? Ya, kemudian nanti insya Allah kita mulai tanggal 7 akan melaksanakan rapat rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Barat ya, yang akan kita mulai tanggal 7 sampai tanggal 9 Desember. Mudah-mudahan seluruh KPU Kabupaten Kota di sisanya 12 Kabupaten Kota sudah menyelesaikan dan sudah menyerahkan seluruhnya kotak hasil Pilgub di tingkat kota kabupaten. Pak, kalau di Jawa Barat sendiri kita melihat memang ada beberapa lokasi yang saat ini sedang terkena bencana sepertinya Pak. Apakah ada kendala terkait proses rekapitulasi di beberapa titik yang terkena bencana itu seperti apa Pak? Ya, sejauh ini alhamdulillah kalau proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, di 627 kecamatan dan di tingkat kabupaten kota berjalan dengan baik, tidak ada relokasi. Relokasi hanya pada waktu pemungutan dan penghitungan suara pada hari H, tanggal 27 November kemarin ada beberapa kota kabupaten yang merelokasi TPS karena ada bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah semua sudah selesai. Terima kasih. Jadi kami hanya tinggal menunggu kemudian hasil rekapitulasi penetapan nantinya Pak ya? Betul, tentu setelah nanti semua terkumpul dan kita mulai untuk rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa menetapkan hasil perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Adi Saputro selaku Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Tentu juga Meidop dan juga saudara, kami berharap agar kemudian dari proses rekapitulasi dari kota kabupaten menuju KPU Jawa Barat ini agar berjalan dengan tuntas dan juga lancar hingga nantinya ada pada tahap penetapan hasil rekapitulasi dari kota dan kabupaten. Meidop. Dari Jawa Barat kita bergeser ke Jawa Timur, ada Kika Madona di sana. Kika, kalau di Jawa Timur bagaimana dengan proses rekapitulasi suaranya, sudah sampai tahap mana? Kika, Anda bisa mendengar suara saya? Baik, itu dan juga saudara, jadi proses rekapitulasi yang saat ini dilakukan di sejumlah daerah yang ada di Jawa Timur, ini juga sudah berjalan bahkan sejak hari Rabu kemarin, tanggal 4 Desember tahun 2024, sejumlah daerah kita sudah menyerahkan untuk hasil rekapitulasi secara berjenjang ke KPU Provinsi Jawa Timur. Hingga hari ini total untuk daerah atau kabupaten kota yang kemudian sudah menyerahkan untuk rekapitulasi suara berjenjang di KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu total sebanyak 23 daerah dari total 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Sementara itu, untuk daerah yang hingga saat ini masih belum menyerahkan untuk hasil rekapitulasi berjenjangnya KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu total sebanyak 15 kabupaten kota, diantaranya adalah Lamongan, lalu kemudian Tulungagung, Blitar, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb. Sementara itu untuk kota Surabaya hingga saat ini juga masih belum menyerahkan untuk hasil rekapitulasi surat suaranya yang juga kemudian sudah dilakukan perhitungan secara berjenjang, yang mana kalau dari berdasarkan hasil perhitungan yang kemudian sudah dilakukan di KPU Kota Surabaya, data terbaru yang kami dapatkan untuk pasangan calon nomor urut 3, yaitu Tri Risma hari ini dan juga Zahrul Azhar Assunta, ini unggul
berdasarkan perhitungan KPU Kota Surabaya dengan jumlah suara yaitu sebanyak 861.134 suara. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 yaitu pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak berada di posisi kedua yaitu dengan perolehan suara sebesar 329.551 suara, dan untuk pasangan calon nomor urut 1 yaitu Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim perolehan suaranya 34.071 orang. Jadi rekapitulasi untuk di Kota Surabaya, di KPU Kota Surabaya ini memang sudah rampung dilakukan untuk tingkat kota, namun saat ini dari KPU Kota Surabaya masih belum menyerahkan ke KPU Provinsi Jawa Timur, dan mereka akan melakukan atau menyerahkan untuk hasil rekapitulasi dalam waktu dekat ini. Masih menunggu bagaimana respon atau tanggapan dari masing-masing saksi dari pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur untuk kemudian jika nantinya para saksi ini sudah menandatangani atau sudah menyatakan sepakat dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya, maka nantinya KPU Kota Surabaya akan menyerahkan hasil rekapitulasi berjenjang tersebut ke KPU Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Maido dan juga saudara, untuk KPU Provinsi Jawa Timur, ini rencananya akan melakukan perhitungan manual secara serentak, jadi total 38 kabupaten kota ini akan dihitung secara manual satu persatu, dan itu untuk perhitungannya akan dimulai pada tanggal 8 Desember sampai dengan pada tanggal 9 Desember 2024. Nantinya ini yang juga akan menjadi hasil rekapitulasi dari Provinsi Jawa Timur untuk calon gubernur Jawa Timur, yang jika kemudian setelah melalui hasil rekapitulasi ini, KPU Provinsi Jawa Timur akan melakukan perhitungan, dan jika kemudian jika tidak ditemukan adanya gugatan, maka hasil dari rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Timur ini akan segera ditetapkan untuk kemudian nantinya pada tanggal 16 Desember ini akan diumumkan untuk ketetapan siapa calon gubernur terpilih untuk memimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan. Baik, juga saudara, untuk wilayah Jawa Timur ini juga sempat diwarnai dengan pemilihan suara ulang. Kami mendapat berdasarkan data, ini ada 5 daerah yang ada di Jawa Timur yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang karena ditemukan adanya sejumlah kejanggalan. PSU sebagian wilayah sudah dilakukan, dan kita juga masih menantikan bagaimana hasil dari pemungutan suara ulang yang ada di Jawa Timur. Baik, terima kasih. Dari Jawa Timur kita beralih ke Jawa Tengah. Novely Hasana sudah bersiap di sana. Novel, proses rekapitulasi di Jawa Tengah bagaimana? Sudah sampai tahap mana? Ya, Maido dan juga saudara, memang saat ini tahap rekapitulasi di Pilgub Jawa Tengah sudah mencapai tingkat Kota Semarang. Saat ini di KPU Kota Semarang sudah melaksanakan rapat pleno terbuka mengenai rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara dan juga penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Ya, Maido dan juga saudara, terkait dengan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kota Semarang, itu Andika Perkasa Endar Prihadi atau nomor urut 1 unggul dari Ahmad Lutfi Taksiasi nomor urut 2. Mengenai dengan total suara yang diterima oleh KPU Kota Semarang, yaitu sekitar 904.664 suara, yang di mana itu ada suara tidak sahnya, yaitu ada 42.136 suara, dan suara sahnya 862.528 suara. Yang ada juga saudara, memang dari di pemilihan gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang ini, Andika Perkasa Endar Prihadi itu lebih unggul daripada Ahmad Lutfi Taksiasi dengan rincian Andika Perkasa Endar Prihadi dengan meraih suara 569.186 suara, dan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taksiasi meraih suara 293.342 suara. Ya, menjadi juga saudara, setelah tingkat kota, maksud kami tingkat Kota Semarang, selanjutnya akan dilaksanakan di tingkat provinsi KPU Jawa Tengah itu pada tanggal 7 Desember 2024. Ya, menjadi juga saudara, memang saat ini proses ataupun rapat pleno terbuka dari KPU Kota Semarang masih berlangsung, di mana tadi di belakang saya juga tampak ruangannya, gitu ya saudara. Nah, saat ini sedang dalam proses penandatanganan oleh dari KPU dan juga para saksi. Untuk yang dari tim Kompas TV di rapat pleno terbuka kali ini juga tampak berjalan dengan lancar, dan juga para saksi dari kedua paslon nomor 1 maupun nomor 2 juga menandatangani
dan juga menerima dari hasil pemilihan dan juga rekapitulasi. Itu. Rekapitulasi suara Pilkada 2020 masih terus berlangsung. Terima kasih Novelia Hasana dari Semarang, Jawa Tengah, dan juga Kika Madona dari Jawa Timur, dan sebelumnya juga ada Ninda Destiani dari Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Medan. Hari ini menggelar pemungutan suara ulang di 6 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara.